Hai guys, siang-siang ini kita lagi bawa si Hammer dan si Siun main siang. Nih, si Hammer yang warna putih jantan, si Siun yang betina warna hitam. Ini berdua ini sama-sama Siberian Husky ya teman-temannya. Nih, jadi sini aku bawa keluar, cuman ini agak sedikit bandel. Pas dibawa keluar, mereka pengen masuk. Pas di dalam rumah, mereka pengen keluar. Nih, jadi kita tahan, nggak boleh masuk. Biarin mereka dulu main keluar gitu. Oh iya teman-teman, jadi di video ini aku sebenarnya pengen bahas tentang si Hammer ya. Gimana si Hammer sebelum aku adopt. Dia kisahnya itu sebenarnya menyedihkan sekali sama majikannya. Jadi aku bahas di video ini. Nih. Jadi aku adopsi Hammer itu di usia 1 tahun lebih ya teman-teman ya. Sebelumnya dia majikannya yang lama itu adopt dia dari 3 bulan sampai 1 tahun lebih itu diadop sama majikan lama. Nih, Hammer ini dari Bandung dikirim ke Batam, kita tinggal di Batam. Nah, yang mengadopsi Hammer ini sebelumnya sepasang suami istri. Mungkin pas mereka adopsi Hammer ini mungkin mereka kegiatannya nggak terlalu banyak atau pekerjaannya nggak terlalu banyak ya dulunya ya. Jadi semenjelang si Hammer umur 1 tahun lebih, kurang lebih mereka mungkin banyak kesibukan. Jadi suaminya ini bekerja berlayar. Nih, teman-teman pasti tahu nih kalau pekerjaan berlayar suaminya itu pulang bisa setahun sekali atau setahun 2 kali. Otomatis si Hammer ini yang rawat istrinya. Nih. Kemudian sampai menjelang mereka merawat si Hammer di sekitar setahun itu mereka mempunyai 1 orang anak atau istrinya melahirkan anak ya. Anaknya itu baru lahir dan di situ mulailah si Hammer ini tidak terawat atau tidak terperhatikan. Kita maklum mungkin dia udah punya anak ya. Dan fokus ke anaknya dan si Hammer ini tidak diperhatikan teman-teman. Nih. Dan di beberapa bulan si istri mungkin punya anak atau majikannya, mungkin dia sadar si Hammer ini tidak ada yang rawat ya. Karena kan si istri merawat anak seorang diri. Jadi si Hammer ini mungkin waktunya untuk si Hammer udah jarang. Jadi Hammer ini sebenarnya dia diikat di bagian depan rumah, di teras, diikat ya. Jadi selama itu dia melahirkan mempunyai seorang anak, si Hammer ini diikat terus di depan rumah teman-teman. Tuh bayangin sekitar 5 bulan si Hammer ini di depan rumah diikat begitu saja, tidak ada yang perhatikan, paling cuman kasih makan aja habis itu masuk. Begitu dibalik kesibukan mereka. Jadi teman-teman, si Hammer mungkin istrinya tadi mungkin sadar akan itu dan mengover-adopt. Kebetulan aku ketemu sama mereka, kami ketemu di sosial media. Si Hammer diberikan kepada aku. Nih. Kemudian pas kita sebelum aku ambil si Hammer, kita janjian dulu besoknya. Kita janjian dulu, kita ketemu besok. Pas aku baru datang, aku ngeliat si Hammer itu, mau tahu teman-teman kondisinya gimana? Yang pertama, si Hammer diikat di depan rumah ya, menggunakan tali dan itu di tanah teman-teman. Diikat gitu saja kayak anjing kampung, diikat terus biarin di tanah, bukan di tempat yang bersih ya, alasnya tanah. Jadi aku lihat si Hammer itu prihatin banget dulunya. Nah, dia pun seperti udah stres. Kedua, rambutnya yang putih yang sangat besar, yang sangat putih itu jadi coklat. Kakinya, kukunya semua panjang banget. Semua matanya penuh dengan taik mata ya. Jadi acak-acakan banget. Ini yang paling utama itu wanginya, baunya luar biasa. Luar biasa baunya, nyengat banget. Jadi pas aku ambil si Hammer itu sebenarnya ya ampun dalam hati, ini si Hammer berapa lama sih nggak diperhatiin. Emang majikannya ngomong sama aku bilangnya cuman sebulan ini. Cuman aku sendiri yang pelihara banyak dog itu nggak mungkin ini sebulan sih dalam hati. Karena aku feelingnya ini, aku bertanya anaknya udah 5 bulan lahir, aku feelingnya Hammer di 5 bulan nggak dirawat begitu. Dan bulunya tuh gimbal. Teman-teman mau tahu nggak gimbal bulunya tuh kayak mana? Kayak bulu domba. Bulu domba itu tebel. Kemudian si Hammer juga tipenya bulu yang sangat tebel ya, kayak beruang ya. Dan itu gimbal semua gitu. Pas aku pegang si Hammer, ya yang aku perhatiin adalah dia stres. Yang pertama, kedua dia tidak
pernah dibawa keluar dan bulunya semua gimbal. Tahu gimbal gak sih? Gumpal ya. Nih. Kemudian karena aku melihat kondisi yang seperti itu, aku kemudian langsung oke kan sama kakaknya. Karena kan kita masih kemarin chatnya di sosial media. Karena aku lihat kondisi Hammer besoknya yang begitu, aku punya hati nih, aku pengen rawat. Ini dogi yang bagus, ini ras yang bagus nih, tulang besar. Tetapi ketika jatuh di tangan orang yang tidak tepat, jadinya seperti begini gitu. Aku ambil, aku bawa pulang. Nih, aku bawa pulang ya. Kemudian langsung nyampe rumah itu. Tahu gak sih, sebelum aku nyampe rumah itu bulunya itu gila banget rontoknya. Mobil aku penuh semua bulunya rontok. Kenapa? Gak pernah di grooming. Terus bulunya itu udah kena panas mungkin ya. Dia tuh di paparan sinar matahari dan gak di dalam ruangan. Jadi otomatis bulunya itu rontok ya. Karena anjing begini gak cocok di cuaca yang panas gitu. Bakal mengakibatkan rontok. Ini setelah aku nyampe ke rumah, aku langsung mandiin teman-teman. Kenapa? Baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Aku mandiin. Tahu nggak sih pas aku mandiin itu, aku siram air. Airnya semua ketahan. Maksudnya airnya itu ketahan di dalam bulunya yang gumpal itu. Jadi airnya itu nggak langsung keluar. Ibaratnya nggak ada tempat airnya itu keluar karena udah gumpal semua. Tahu nggak sih teman-teman? Aku kemarin tuh nggak aku grooming langsung, nggak aku botakin, tapi aku tungguin dulu. Aku mau cuci baru aku grooming, aku botakin karena bulunya yang itu yang sangat gumpal. Jadi pas aku habis mandiin, aku nunggu kering, tahu nggak sih, hampir 1 harian loh. Kenapa? Airnya tuh nggak keluar, ya karena tadi gimbal gitu. Otomatis aku hair dryer selama lebih, aku hair dryer 3 jam baru kering. Itu pengalaman aku selama hair dryer dogi paling lama. Biasanya 15 menit udah kering dogi-dogi yang lain begitu. Jadi Hammer ini aku botakin teman-teman 1 bulan yang lalu. Nih, ini habis botak nih. Ini baru 1 bulan nih. Asli bulunya tebal nih. Aku botakin kenapa? Karena bulunya tadi itu yang gimbal mengganggu kesehatan dia. Makanya aku botakin biar bulunya tumbuh yang bagus lagi. Jadi itulah cerita si Hammer teman-teman. Emang sedih banget aku lihat dia, anjing yang kayak seperti aku bilang stres ya. Gak pernah diperhatiin. Setelah sama aku sekarang dia aku rawat, aku perhatikan. Ini dia kembali aktif lagi. Kemarin itu gak pernah aktif sama sekali. Gak ada aktif, anjing yang lesu banget, dogi yang lesu. Dan sekarang dia udah aktif, udah dapat kawan juga, betina 1. Nih, bisa teman-teman lihat. Jadi si Hammer ini adalah dogi yang gak terawat ya. Aku overadopt. Itulah cerita tentang si Hammer. Jadi aku untuk teman-teman juga yang punya dogi, aku harap sebelum berpikir mempunyai dogi harus memperhatikan kesehatan. Dogi ini harus sering dibawa keluar paling nggak 1 kali 2 kali sehari biar dia nggak stres ya, gitu. Jadi kita mencintai dogi itu dengan sepenuh hati, jangan hanya mempunyai rasa pengen karena lucu, karena mau kan, karena lihat-lihat orang. Harus punya niat juga. Begitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Aku bakal bahas video yang lain tentang dogi-dogiku yang lain.